Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Mufidah dari kelas PAIN. Di sini saya akan mengulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya mengambil 3 bab, yaitu bab taubat, bab sabar dan syukur, serta bab macam-macam nafsu. Adapun bab yang pertama yaitu bab taubat. Saya akan menjelaskan bab taubat. Adapun pengertian dari bab taubat ini adalah kembali ke jalan yang benar. Syarat-syarat dari bertaubat itu diantaranya ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Jadi, dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Yang ketiga, menyesali perbuatan. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Yang kelima, melakukan taubat sesuai waktu diterimanya taubat. Jadi, dia harus melakukan taubat saat telah diterimanya taubat tersebut. Dan yang keenam, meminta ridho dari Allah. Adapun macam-macam dosa itu dalam ajaran Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu dosa besar yang tidak terampuni. Yang kedua, dosa besar yang masih bisa diampuni. Dan yang terakhir, dosa kecil yang terhapus karena rajin beribadah. Adapun keutamaan dari bertaubat yaitu terhapus dosanya. Yang kedua, kejelekan diganti dengan kebaikan. Dan yang ketiga, membawa keberuntungan. Adapun hikmah dari bertaubat yaitu diantaranya dicintai oleh Allah, menghapuskan dosa-dosa, menjauhkan diri daripada lingkungan keburukan. Yang keempat, mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, mengubah dosa kepada kebaikan. Yang keenam, mendapat pahala. Dan yang ketujuh, membuang kekosongan hati dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang terakhir, mensucikan hati. Selanjutnya yaitu tentang sabar dan syukur. Adapun pengertian dari sabar yaitu secara bahasa Arab menahan atau menggerakkan, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari hal yang disukai atau tidak disukai dengan tujuan mengharap ridho dari Allah. Ada 2 hal yang membuat manusia sulit melakukan sabar, di antaranya yaitu karena dia malas atau bakhil. Bakhil di sini bisa diartikan sebagai kikir atau pelit. Sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Adapun keutamaan bersabar yaitu diantaranya senantiasa bersama-sama Allah. Yang kedua, ladang pahala tanpa batas. Dan yang ketiga, termasuk orang yang mulia. Adapun definisi dari syukur yaitu diambil dari kata syakara syukuron wa syakaron, yang artinya berterima kasih kepada Allah. Sedangkan menurut KBBI yaitu ada 2. Yang pertama, rasa terima kasih kepada Allah, dan yang kedua diartikan sebagai untunglah. Adapun macam-macam syukur ada 3. Yang pertama, syukur hati. Yang kedua, syukur lisan. Dan yang ketiga, syukur perbuatan. Adapun keutamaannya yaitu menghilangkan kesusahan. Yang kedua, menambah rezeki. Yang ketiga, ditambah nikmatnya. Yang keempat, membuat hati tenang. Dan yang terakhir, terhindar dari penyakit hati. Yang selanjutnya yang saya ambil yaitu tentang macam-macam nafsu. Secara bahasa Arab, nafsu diartikan sebagai jiwa, ruh, jasad, dan hasrat, serta kehendak. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, nafsu diartikan sebagai jiwa.
Sedangkan secara istilah itu ada beberapa ulama yang mendefinisikannya. Ya, diantaranya yaitu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengartikan jiwa sebagai kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Dan selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, mendefinisikan jiwa sebagai kekuatan marah dan syahwat dalam diri manusia. Dan sedangkan menurut Al-Kindi itu ada dua. Yang pertama, jiwa diartikan sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alami. Dan yang kedua, elemen yang memiliki kehormatan dan kesempurnaan berkedudukan luhur dan dibatasinya berasal dari substansi sang pencipta. Sedangkan menurut Al-Farabi, mengartikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alami. Dan menurut Bin Hazm, jiwa bersifat non-fiksi. Sedangkan menurut Ibnu Rashid, mengartikan jiwa sama seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Dan yang terakhir menurut Ibnu Taimiyah, yaitu jiwa tidak tersusun dari substansi yang terpisah, materi dari forma, tapi sifat yang tergantung pada yang lain. Macam-macam dari nafsu yaitu ada 4. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah adalah jiwa yang tidak mampu membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Jadi nafsu ini ia tidak bisa membedakan antara nafsu yang baik dan buruk. Dan nafsu yang kedua yaitu nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah adalah nafsu yang telah mempunyai rasa insaf dan menyesal sesudah melakukan perbuatan buruk. Jadi nafsu al-lawamah ini ia akan menyesali perbuatannya setelah ia melakukan perbuatan buruk. Dan yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat tuntutan yang baik. Dan nafsu yang terakhir yaitu nafsu radiyah. Nafsu radiyah adalah jiwa yang selalu rela dan merasa bahagia menerima apa saja dari Allah. Adapun nafsu mutmainnah dan nafsu radiyah ini itu sebenarnya sama saja. Hanya saja yang membedakan adalah tingkatannya. Tingkatan dari nafsu mutmainnah dan radiyah ini lebih tinggi nafsu radiyah ketimbang nafsu mutmainnah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.